Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Ami Nurbait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, saya sering bepergian jauh. Bagaimana cara sholat jamak qasornya? Demikian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adanya jamak qasar menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama ketika mereka berupaya untuk menjaga sholat 5 waktu. Dan di situ ada dua hal yang perlu kita bedakan, ada jamak, ada qasar. Ini bukan satu kesatuan, sehingga bukan syarat jamak harus qasar dan sebaliknya qasar harus jamak. Tapi ini dua aturan yang berbeda. Apa itu jamak? Jamak pengertiannya adalah menggabungkan dua waktu sholat yang memungkinkan untuk digabungkan. Dan hanya ada dua waktu yang boleh digabungkan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan subuh tidak bisa digabungkan. Subuh tidak bisa digabungkan dengan isya atau digabungkan dengan zuhur. Kalau dia digabungkan dengan isya berarti sholat subuh sebelum waktu. Kalau digabungkan dengan zuhur berarti sholat subuh setelah waktu, sehingga dia sholat sendirian. Sementara qasar pengertiannya adalah memendekkan sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Hanya sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat dipendekkan sehingga dikerjakan hanya tinggal 2 rakaat. Karena itu ketika ada orang yang melakukan sholat jamak qasar, berarti dia mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan digabungkan antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Dari pengertian ini, maka yang tidak bisa diqasar ada 2 sholat. Pertama, sholat subuh, dan yang kedua sholat maghrib. Karena dia tidak bisa diparuh. Kalau sholat subuh, tidak mungkin orang sholat 1 rakaat. Karena jika itu terjadi, dia sholat witir. Sehingga dia harus tetap 2 rakaat. Sementara untuk sholat maghrib, tidak mungkin bisa diparuh. Karena nggak ada istilah 1,5 rakaat. Sementara maghrib 3 rakaat. Sehingga yang bisa diqasar hanya 3. Zuhur, asar, dan isya. Selain itu tidak bisa. Saya pernah menyaksikan ada orang yang salah paham dalam masalah memahami qasar. Ketika dia sholat di terminal begitu, dia sholat jamak qasar maghrib dengan isya. Ketika dia sholat maghrib, dia sholat 2 rakaat. Pada saat kami ingatkan, Pak ini kurang 1 rakaat, dia bilang saya qasar. Dan qasar harus 2 rakaat. Menurut dia maghrib juga harus diqasar, padahal itu termasuk kesalahan. Kemudian apa dalil atau kapan seorang disyariatkan untuk melakukan jamak dan seorang disyariatkan untuk melakukan qasar? Ada batasan yang perlu Anda perhatikan, karena ini 2 aturan yang berbeda, maka masing-masing memiliki batasan yang berbeda. Untuk qasar yang perlu kita tanamkan adalah qasar sama dengan safar. Qasar sama dengan safar. Artinya kalau orang mau qasar, maka syaratnya 1, dia harus musafir. Kalau dia bukan musafir, maka dia belum boleh qasar. Sekalipun dia sangat capek, sangat lelah, bahkan meskipun dia sakit, kepalanya pusing, tidak bisa sholat lama misalnya, tapi dia tidak musafir, ketika sholat zuhur tetap wajib 4. Ketika sholat asar tetap wajib 4. Demikian pula ketika sholat isya, tidak boleh qasar di situ. Ketika dalam perjalanan atau sudah sampai? Yang jelas dia harus dalam kondisi safar. Nanti kita akan jelaskan kapan batasan orang bisa disebut musafir. Maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah qasar sama dengan safar. Kalau Anda musafir, silahkan qasar. Tapi kalau Anda tidak musafir, maka Anda tidak boleh qasar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah keterangan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu ala rak'ataini fi safari
wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu taala anhum. Kata Ibnu Umar, aku pernah bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak lebih melakukan salat tidak lebih dari 2 rakaat ketika beliau sedang safar. Dalam arti salat yang 4 rakaat dikerjakan hanya 2 rakaat ketika safar. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kadzalika beliau melakukan yang sama ketika safar. Ini dalil bahasanya pada waktu orang yang safar dia diperbolehkan untuk qashar, dan qashar sama dengan safar. Kemudian yang kedua yaitu jamak. Batasan dari jamak adalah jamak sama dengan butuh. Jamak sama dengan butuh. Makanya sebagian ulama mengistilahkan jamak dengan sunnatun aridah. Sunnatun aridah artinya amalan yang dilakukan secara insidental ketika orang butuh untuk melakukannya. Kenapa jamak hanya boleh dilakukan ketika butuh? Karena pada hakikatnya salat itu dikerjakan tepat waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat dan Allah memberikan batas waktunya masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahasanya salat adalah kewajiban bagi kaum yang beriman, kitaban mauquta, kewajiban yang sudah dibatasi waktunya. Sebagaimana orang tidak sah salat sebelum waktu, orang juga tidak sah salat setelah waktu. Sementara jamak sifatnya pengecualian. Dia menggabungkan 2 waktu salat dalam waktu yang bersamaan. Bisa dilakukan sebelum waktu di salat yang pertama, sehingga salat yang kedua dilakukan sebelum waktu, atau bisa dilakukan di salat yang kedua sehingga salat yang pertama dilakukan setelah waktu. Kalau dalam istilah itu takhir sama salat. Bisa dilakukan takdim, ditaruh di awal waktu, atau bisa ditakhir, ditaruh di akhir waktu, dan dua-duanya boleh. Kembali kepada kebutuhan.